Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jumpa lagi dengan renungan lewat online ini. Kita sengaja isi hari-hari kita dengan banyak merenungkan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya sukacita tersendiri bagi kita yang sungguh-sungguh haus akan Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan di dalam merenungkan dan menganalisa kebenaran firman ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan renungan kami, kesiapan hati kami kepadamu. Kiranya Tuhan menuntun kami, mengurapi kami, membuat kami mengerti dan kami hidup di dalamnya bersamamu, dan kami menikmati segala kebaikan Tuhan dalam segala keadaan. Terima kasih, kami bersyukur untuk waktu yang indah hari ini. Beri kemampuan untuk kami konsentrasi, fokus kepada kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di tempat masing-masing yang sebagai umat yang dikasihi oleh Tuhan, saya ajak untuk kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang sadar dan berjaga-jagalah. Saya ambil ayatnya di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Demikian: sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ini peringatan surat Petrus kepada orang-orang pilihan yang dalam pengembalaannya Petrus mengingatkan bahwa supaya sadar dan berjaga-jaga terhadap musuh yang memungkinkan akan membuat panggilan yang mulia itu bisa tergeser, bisa dicemari, bahkan bisa hilang. Nah, firman ini luar biasa karena firman ini berlaku sepanjang zaman. Selagi bumi ini masih ada, firman ini akan terus berguna dan berkuasa untuk melindungi dan mendampingi umat-umat pilihan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kata-kata yang kita perlu perhatikan di situ ada dua hal. Satu tentang sadarlah, kedua tentang berjaga-jagalah. Nah, ada pertanyaan di situ, sadar terhadap apa? Terus berjaga-jaga terhadap apa dan bagaimana cara menjaganya? Itu pertanyaan yang saya rasa perlu kita carikan solusi, dan saya akan mencoba untuk menguraikan beberapa hal. Satu tentang sadarlah itu. Kata-kata sadarlah berarti menyangkut kesadaran penuh terhadap dirinya. Dirinya itu supaya sadar. Kenapa? Karena banyak orang lengah terhadap dirinya. Nah, di sini diarahkan kata-kata sadar ini kepada orang pilihan Tuhan, umat pilihan Tuhan. Sadar bahwa orang pilihan Tuhan ini adalah orang yang telah ditebus, telah dijadikan umat pilihan Tuhan. Tuhan sediakan seluruh janji-janji Tuhan itu sah menjadi miliknya. Kalau di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 12 itu dikatakan barang siapa menerimanya diberi kuasa atau diberi hak menjadi anak-anak Allah. Nah, status inilah yang harus kita sadari, bahwa kita ini hidup di bumi ini sudah masuk di dalam rencana Tuhan. Ya, sudah ada di dalam keselamatan kekal. Sekalipun banyak orang belum memahami, tapi kita yang sudah ada di dalam Yesus, saya tegaskan bahwa
kita adalah orang-orang yang patut berbahagia karena kita menjadi orang-orang yang telah ditetapkan di dalam Kristus menjadi umat yang menerima keselamatan kekal itu. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa kita bukan sekedar menjadi orang beragama Kristen saja, tapi menjadi orang yang telah menerima keselamatan kekal, dan bukan hanya supaya mati masuk surga, tapi di bumi ini akan mengekspresikan, memancarkan kebenaran Tuhan yang Tuhan ingin kita nikmati. Dan saya percaya kebenaran Tuhan itu yang memerdekakan kita dari segala kesia-siaan itu, membuat mata hati kita diterangi dan membuat kita mengerti. Bahkan ada sebuah kekuatan yang akan menuntun kita menghadapi segala keadaan itu tetap di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, itu yang harus disadari oleh kita semua. Nah, karena status itu memang tidak semua manusia dapat. Tidak semua manusia mengerti rencana Tuhan seperti ini. Tidak semua orang mau menerima anugerah seperti ini, karena memang itu adalah rahasia Tuhan. Nah, itu sebabnya kita punya kewajiban untuk memberitakan kebaikan Tuhan ini. Itu yang harus kita sadari. Banyak hal di sana, hal-hal yang luar biasa yang seringkali kita kadangkala di luar pemikiran kita itu bisa terjadi. Makanya di sana ada banyak kebenaran firman yang harus kita perhatikan. Nah, sebagai orang yang memiliki identitas ilahi ini, saya berharap kita sepakat untuk berjaga-jaga, sebab kita berjalan di muka bumi ini, kita sedang menghadapi banyak rintangan yang harus kita lewati, dan memang harus demikian. Kita tidak bisa menghindar dari berbagai tantangan dan berbagai persoalan yang ada, karena memang di bumi harus mengalami demikian. Tapi bagi orang-orang yang punya identitas sebagai anak-anak Allah, orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus, menjadi umat kepunyaan Tuhan, telah diperdamaikan dengan Allah, saya rasa kita semua punya tanggung jawab untuk terus-menerus menerangi, mengembangkan itu lebih lagi. Karena memang sesuai dengan tema kita ditetapkan untuk menghasilkan buah. Dan buah itu diharapkan oleh Tuhan, buah itu banyak, buah-buah kebenaran, buah-buah pertobatan. Nah, sekarang yang mari kita sama-sama perhatikan di dalam kita menjaga itu, berjaga-jagalah itu, memang dikatakan di ayat itu, di 1 Petrus 5 ayat 8 tadi, ada musuh. Dikatakan di situ iblis. Iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum. Tapi saya sebelum bicara tentang iblis itu, mari kita bicara tentang siapa atau bagaimana seringkali munculnya hal-hal yang membahayakan terhadap panggilan ini. Firman ini memang diarahkan kepada jemaat rumah GPI Jalan Suci Denpasar, tapi ini juga bisa memungkinkan untuk diperhatikan dan dilihat dan disaksikan oleh saudara di mana saja berada, sebab online ini kan tanpa batas. Nah, saya berharap untuk melihat poin pertama, hal apa yang kita perlu waspadai, ya, berjaga-jaga terhadap apa itu. Saudara kalau perhatikan di Roma pasal yang kelima ayat 12 sampai 21, itu bicara tentang dua model manusia di bumi ini. Ada manusia model Adam, keturunan Adam, manusia lahiriah yang dilahirkan oleh hubungan suami istri dan mengandung terus melahirkan anak. Itu manusia keturunan Adam.
Dan manusia yang jenis ini yang belum mengalami kelahiran baru, belum mengalami penebusan, manusia seperti ini tidak bisa mengerjakan kehendak Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang kepada Nikodemus, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan manusia itu bukan agama, tapi keselamatan kekal. Banyak orang beragama tapi tidak mengenal kebenaran Tuhan. Nah, ini yang kita harus waspadai. Jadi yang saya maksudkan poin pertama itu, yang harus kita waspadai adalah manusia lama kita, manusia Adam itu. Sedangkan kita ini sudah, yang di dalam Yesus ini kita sudah disebut manusia Kristus, manusia baru, manusia yang sudah diperdamaikan dengan Allah, manusia yang mulai dibuka pengertian-pengertiannya menjadi baru, mulai mengerti rencana Tuhan, mulai mengerti rencana keselamatan itu. Nah, ini Tuhan harapkan kita ini bertumbuh manusia Kristus, manusia Allah, manusia roh batiniah kita ini yang menjadi pusat perhatian Tuhan. Sekalipun kita ada di bumi, kita sedang berjalan dalam pengawalan Tuhan yang Maha Kuasa melalui firman ini. Kenapa saya bilang kita harus mewaspadai manusia lama kita, manusia duniawi kita? Karena seringkali itu muncul dan mengganggu perjalanan kita. Perjalanan kita sebagai manusia baru, sebagai manusia Kristus, sebagai manusia yang diberi hak menerima seluruh janji Tuhan, tidak sedikit itu terganggu dan terhalang oleh manusia lama kita, manusia duniawi kita, dan membuat keselamatan itu bisa hilang. Ya. Nah, itu yang Tuhan inginkan. Sebelum kita membahas sebelum kita fokus dan membahas tentang iblis yang memang harus kita waspadai, tapi yang lebih utama dan paling mendasar adalah kita waspada terhadap manusia lama kita. Kenapa saya bilang begitu? Karena memang manusia lama kita ini sampai hari ini itu bereaksi, ya, dan itu sangat membahayakan manusia baru kita. Jadi satu contoh begini, di dalam diri kita ini kan sering terjadi benturan satu dengan yang lain. Itu dalam konteks manusia dengan manusia. Manusia baru tidak ada pilihan lain supaya mengerjakan kehendak Tuhan. Supaya apa? Supaya kebahagiaan kita semakin melimpah. Kalau dikatakan di Yesaya 48 ayat 18 itu dikatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu itu akan mengalir terus menerus dan seperti gelombang lautan yang tidak pernah berhenti. Damai sejahtera itu maunya Tuhan. Tapi manusia lama kita seringkali melawan dan sepertinya berpikir bahwa Tuhan ini perintahnya sulit. Dan akhirnya seringkali kalau Tuhan suruh mengasihi, kita mengalami kesulitan. Itu manusia lama kita merintangi di situ. Kalau ada masalah di dalam manusia baru, masalah itu dijadikan latihan iman, latihan mengampuni, latihan mengasihi, latihan mendoakan, latihan bersyukur dan segala macam. Tapi manusia lama, konflik itu dijadikan untuk meninggikan haknya sendiri, untuk merendahkan orang lain dan menyalahkan, dan mulai sakit hati berkepanjangan. Padahal sebenarnya kalau kita melihat dalam kacamata manusia baru, semua persoalan itu bagaikan angin badai, dan kita sebagai orang manusia baru ini sebagai burung raja wali, dengan badai itu kita akan melihat bagaimana kedahsyatan Tuhan. Di tengah-tengah persoalan itu selalu ada hikmat, ada kekuatan, tersedia mujizat, hikmat di sana tersedia semuanya. Dan itu sebabnya bagi manusia baru yang sungguh-sungguh waspada dan berjaga-jaga patut berbahagia. Karena apa? Tuhan beserta kita itu bukan sekedar slogan, tapi itu fakta, itu nyata dalam manusia baru di dalam Kristus Yesus. Jadi contohnya demikian yang kita perlu waspadai. Waspada terhadap manusia
lama kita yang seringkali muncul saat-saat keadaan itu seolah-olah sulit. Terus kemudian keadaan sekarang ini juga demikian. Situasi kadang-kadang tidak mendukung, ya. Keadaan juga tidak mendukung, dan jarang orang yang memahami dengan tepat. Semua banyak orang mengeluh, melihat sisi-sisi negatif, dan itu membuat iman manusia baru kita juga bisa terpengaruh. Padahal kalau kita mulai konsen kepada firman, apa kata firman? Kuatkan dan teguhkan hatimu, Tuhan menyertai engkau. Itu yang kita perlu waspadai, manusia lama kita. Kalau manusia lama kita ini tidak bisa ditaklukkan, itu sebenarnya nggak usah iblis yang datang. Manusia lama saja sudah bisa menghancurkan panggilan ini dan membuat orang kehilangan keselamatan kekal. Ya. Dan ini penting untuk kita perhatikan, terutama kita yang sudah mengalami Tuhan. Ini kita mesti waspada. Masalah boleh ada, tapi perhatikan bagaimana cara menghadapi masalah itu. Jangan sampai kita hadapi dengan cara-cara manusia duniawi yang tidak berkenan kepada Tuhan. Selagi ada waktu, mari kita selalu minta pimpinan Roh Kudus, pertolongan Tuhan untuk menghadapi segala keadaan, melibatkan Tuhan, karena memang itu kesukaan Tuhan. Dan ini perlu dibiasakan saja. Jadi seringkali juga demikian. Kita manusia lama seringkali bosan, menganggap firman sudah tahu firman, sudah hafal firman, orang-orang itu saja. Nah, ini sebenarnya manusia lama kita sedang bereaksi, karena manusia baru itu tidak begitu. Kalau manusia baru itu selalu haus akan Tuhan, selalu haus akan firman, selalu mengasihi, selalu memaklumi, selalu mensupport, selalu mampu melihat hal-hal yang baik, hal-hal yang merupakan kehadiran Tuhan di sana. Itu manusia baru seperti itu. Jadi dari mana kita tahu? Dari reaksi yang ada dalam diri kita ini. Saya berharap ini yang prioritas yang kita mesti sadari dan jaga. Nggak usah terlalu jauh ke wilayah di luar kita. Di dalam diri kita ini ada sebuah peperangan yang hebat setiap hari, dan kita sadari seringkali kita kalah di situ. Tapi pada waktu dalam pertempuran manusia lama dan manusia baru, kita selalu manusia baru yang menang. Saudara perhatikan, muka kita akan menjadi lebih berseri-seri, dan kita akan bersukacita dalam segala keadaan. Itu yang kita mesti sadari. Dan jaga jangan sampai manusia lama ini berlarut-larut mengalahkan manusia baru. Ya. Terus berikut, dengan apa kita menjaganya? Ya, saya pikir kita semua yang sudah di dalam Tuhan pasti tahu cara menjaganya dengan firman Tuhan. Firman-Nya saya kutip di Mazmur 119 ayat 9b. Di sana memang lengkapnya itu dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Itu pertanyaan. Karena memang seorang muda itu seorang yang memang terlalu banyak pemikiran yang cerdas, bisa kritis, bisa, tapi seringkali dalam menjaga kelakuannya itu mengalami kesulitan. Karena semangatnya terlalu tinggi, akhirnya remnya seringkali ngeblong. Tapi Alkitab atau pemazmur ini memberi sebuah kesaksian bahwa untuk menjaga dan mempertahankan kelakuannya bersih di hadapan Tuhan, hanya satu, menjaga sesuai dengan firman-Nya. Dalam bahasa yang pengertiannya sama di Mazmur 127 itu juga mengatakan bahwa kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, maka sia-sialah pengawal-pengawal itu. Ini perkara rohani, saudaraku. Ya, ini perkara hati manusia. Saudara kalau punya fasilitas,
kalau kita lihat juga protokoler daripada pemerintahan baik Indonesia maupun bangsa-bangsa lain dalam pas pampresnya menjaga presiden dengan segala tatanan yang paten, sampai mobilnya saja anti peluru, penjaganya pakai kacamata yang memang bisa mendeteksi dari berbagai kemungkinan dengan alat-alat yang canggih. Tapi persoalannya menjaga hatinya itu siapa? Ya. Dan Alkitab memberi petunjuk yang jelas harus dijaga sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang bagaimana yang bisa menjaga kita? Firman Tuhan yang diurapi oleh Roh Kudus dan kita berdialog dengan firman itu. Makanya betapa pentingnya kita berdialog dengan firman. Kalau ada masalah apapun kita dialog dengan firman. Karena apa? Firman itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan yang di dalam iman itulah firman. Ya, pada waktu kita melihat teman kita yang aneh-aneh gitu, kita dialog dengan firman. Tuhan, ini bagaimana saya menghadapinya supaya saya tetap berkenan kepadamu ya Tuhan. Firman itu akan muncul. Tapi ini juga perlu membaca Alkitab. Sesering mungkin membaca Alkitab supaya apa? Waktu kita mau dialog, ada banyak firman di sana yang akan muncul yang akan menjadi pertimbangan kita. Waktu kita dialog dengan firman, kita minta tolong sama Roh Kudus. Roh Kudus tolong saya supaya saya bisa memutuskan dan semelangkah dengan baik. Ya. Dan itu luar biasa. Ya. Karena dialog dengan firman inilah yang akan tapi dialog dengan firman dengan hati yang nurut tentunya. Karena ada keadaan tertentu dialog dengan firman dan nggak nurut, tetap kemauannya sendiri yang jalan. Nah, di sanalah terjadi sebuah kekalahan kita. Dan itu perlu kita latih terus-menerus supaya manusia rohani kita menang. Jadi mari kita sering membuat hati kita terarah kepada hidup kita ini tidak ada gunanya kalau kita tidak mengerti dan kita tidak taat kepada firman. Nah, waktu yang masih ada ini mari kita gunakan, kita latih. Ya, kita sadari panggilan ini luar biasa, bahkan ada amanat agung. Kita dengan sukacita yang besar ini, dengan belas kasihan yang cukup kepada orang-orang yang belum diselamatkan. Ini tanggung jawab yang memang kita harus kembangkan, terus-menerus dialogkan dengan firman kepada Tuhan dengan penuh permohonan supaya Tuhan berikan kita. Jadi kalau kita diutus di dunia kerja di berbagai tempat, itu sebenarnya di sanalah Tuhan utus kita untuk kita menyaksikan, memberitakan, memberitahu bahwa bukan sekedar beragama kita hidup ini, tapi bagaimana mengenal keselamatan yang kekal. Dan itu ada di dalam Yesus. Dan perlu diketahui bahwa Yesus bukan tokoh agama, tapi dia adalah juru selamat dunia dan akan mengubah manusia lama menjadi manusia baru, menjadi manusia yang mengerti kehendak Tuhan. Jadi kemudian berikut kita harus bertumbuh ke arah Tuhan terus-menerus. Ya, seluruh masalah itu saya percaya akan membawa kita mengalami Tuhan lebih lagi dan akan membuat kita menjadi matang. Jadi kalau kita sudah mengalami kematangan, kita berbeda dalam menghadapi berbagai persoalan itu, akan selalu ada kekuatan baru mengalir di dalam diri kita. Itu sebabnya jangan bosan-bosan kita menimba, memperhatikan kebenaran firman yang disampaikan di mana saja. Mari kita serap, kita melihat Tuhan yang sedang hadir di sana, sekalipun di sisi lain ada lemah, ada kekurangan, ada ketidakbaikan. Mari kita belajar fokus melihat kehadiran Tuhan dalam segala situasi, terutama juga di dalam kebenaran firman di mana disampaikan. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan di dalam kesempatan ini. Kiranya Roh Kudus menolong kita, membuat kita sadar betul hidup ini, dan ada hal-hal yang kita harus kembangkan sesuai dengan kehendak Tuhan, baik pekerjaan maupun pelayanan. Dan biarlah manusia lama itu berlalu dan makin lama makin lemah, dan manusia baru menjadi semakin lama semakin kuat, mendekat semakin dewasa dan matang di dalam Tuhan.
Itu yang dapat saya sampaikan. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang kami boleh dengar hari ini. Kiranya ini boleh membuka mata rohani kami, boleh kami sadar, dan kami boleh semakin sungguh-sungguh kepadamu dalam segala keadaan. Sekaligus kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang menyaksikan tayangan ini, apapun persoalannya, kiranya Tuhan mencurahkan kemurahan-Mu, menolong semua saudara-saudara kami yang sedang menyaksikan tayangan ini di mana saja berada, baik sakit penyakit, keuangan, konflik horizontal. Kiranya Tuhan tolong semuanya tanpa terkecuali. Kami bersyukur, kami kembalikan syukur, pujian, hormat, dan syukur ini kepada Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.